Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ustadz Ja'far Al-Jufri, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Godean, serta teman-teman dan pemirsa sekalian yang kami cintai dan banggakan dimanapun kalian berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kebesarannya telah melimpahkan berkah dan rahmat kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di acara sore hari ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah banyak sekali memberi suri tauladan kepada kita untuk hidup di dunia ini dengan iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini tanggal 7 Mei 2021 atau 25 Ramadan 1440 Hijriah, Ibu Abbas SMA Negeri 1 Godean mengadakan kajian yang masih dalam lingkup kegiatan Semarak #7 dengan tema Lailatul Qadar serta dengan judul A Miracle Night to Change. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Siddiqur Rahman dan teman saya Sabrina Nur Rahmah untuk membawakan acara pada sore menjelang buka puasa hari ini. Untuk selanjutnya, kami akan membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah kalam ilahi, yang ketiga adalah acara inti, yang keempat adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah, menginjak acara yang selanjutnya yaitu kalam ilahi dengan surat Ad-Dukhan ayat 30-42. Kepada saudara Fakhur dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad najjayna bani Israila minal adzabil muhin min fir'aun. Innahu kana aliyam minal muslimin. Walaqad tarnahum ala ilmin alal alamin. Wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Inna ha'ula'i la yaqulun in hiya illa mautatuna al-ula wa huwa nahnu bimunsarin wa'tu bi abaina in kuntum shadiqin ahum khairum am qaum tubba walladina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun
Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Yawma la yughni maulan am maulan syai'an wa la hum yunsarun. Illa man rahimallah innahu wal azizzur rahim. Artinya, sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan, dari siksaan Fir'aun. Sungguh dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh kami pilih mereka, Bani Israel, dengan ilmu kami di atas semua bangsa pada masa itu. Dan telah kami berikan kepada mereka di antara tanda-tanda kebesaran kami, sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata. Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan. Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik itu, atau kaum Tubba dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Tidaklah kami ciptakan keduanya melainkan dengan hak benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sungguh hari keputusan, hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya, yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberi manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapat pertolongan kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh dia Maha Perkasa, Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fakur yang telah membacakan kalam ilahi. Semoga kita mendapatkan manfaat dan syafaat dari apa yang telah dibacakan tadi. Hadirin dan pemirsa yang kami muliakan, di bawah ini pada acara Inti Semarak yang ke-7, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ja'far Al-Jufri dengan judul A Miracle to Check. Untuk itu langsung saja kepada Ustadz Ja'far Al-Jufri, tempat dan waktu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya terdengar jelas? Tidak. Jelas. Enggak. Halo teman-teman, suara saya kedengaran jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya? Jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man ittaba'a hudah. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah mengizinkan kita bermajlis, bermuajahah walaupun via Zoom, via daring. Tentu ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita harus kita syukuri. Syukur itu tidak sebatas mengucapkan alhamdulillah, tapi Allah beritakan dalam Al-Qur'an, i'malu ala Dawud syukra. Bersyukurlah dengan melakukan amal soleh. Jadi ketika kita melakukan syukur hanya dengan lisan saja, maka itu sangat tidak cukup. Syukur itu adalah dengan hati yang qanaah dan anggota tubuh yang selalu berbuat baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini bulan Ramadan, ini adalah bulan yang luar biasa. Allah mengizinkan kita bisa sampai di sejauh ini ya, sampai tanggal 25 ini. 25 kan ini ya? 25. Tentu Allah mengizinkan kita hidup sampai saat ini tidak lain dan tidak bukan untuk memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh yang kita lakukan itu adalah penghapus dari dosa dan kesalahan ataupun maksiat yang pernah kita perbuat di masa lalu. Maka dari itu kita harus memaksimalkan semaksimal mungkin. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, uswah hasanah, qudwah kita yang
telah berjuang keras secara totalitas, full time, full heart, full power untuk memperjuangkan Islam, hingga kita sampai di titik ini bisa merasakan indahnya Islam, bisa merasakan manisnya iman. Tentu kalau kita sekarang ini tidak sungguh-sungguh melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad SAW, bagi saya itu adalah sebuah pengkhianatan. Antum anak-anak muda, orang yang Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan untuk melakukan banyak amal soleh, melakukan dakwah, maka silahkan antum yang mengatakan cinta kepada nabinya, antum yang mengatakan mencintai Rasulullah SAW harus membuktikan ya dengan melakukan amaliyah dakwah yang membuat Nabi kita SAW tersenyum bangga ketika melihat kita. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, yang ketiga, saya menasihatkan pada diri pribadi dan antum dengan firman Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Oke. Ayat ini turun berkenaan tentang orang-orang Badui. Orang-orang Badui itu orang-orang dari Badawah, dari pedesaan, wong-wong desa. Yang mana orang-orang Badui ini melakukan perjalanan dari rumahnya desa itu ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi problemnya adalah mereka itu berangkat dari desa ke kota tidak membawa bekal sama sekali. Sampai di Makkah kemudian mereka ngemis. Maka Rasulullah SAW tanya, ini kenapa orang-orang ini kok pada ngemis? Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, ini orang dari pedalaman berangkat ke Mekah modal bonek, modal dengkul, nggak bawa bekal sama sekali. Maka sampai sini mereka ngemis. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengkoreksi, meluruskan cara berpikir mereka. Ya, Allah memang menjamin tawakal itu perlu, tapi kan kita perlu juga bersiap, berbekal, berusaha, melakukan ikhtiar. Maka Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, lucu banget kan? Ada orang melakukan perjalanan ke Jakarta cuman modal bonek, nggak bawa duit, nggak punya kenalan, tidak bawa pakaian. Terus nanti sampai sana ngapain? Terlunta-lunta, nggak jelas. Nah, kalau cuman perjalanan dunia dari Jogja ke Jakarta yang bisa ditempuh 1 hari aja kita harus berbekal, apalagi nih 10 terakhir bulan Ramadan, apalagi nih bulan Ramadan, apalagi nih kehidupan kita masing-masing. Setiap kalian, saya yakin insya Allah 5, 10, 20 tahun lagi akan jadi orang-orang hebat, akan jadi orang-orang besar. Kan lucu kan, orang-orang yang cita-citanya mau jadi orang besar, ternyata dalam hidupnya dia tidak mempersiapkan diri. Dia modal bonek, modal dengkul, tidak berbekal dalam mencapai meraih cita-cita yang menjadi keinginannya. Nah, ini pertanyaan aneh. Ini pertanyaan yang kalau ada orang hidup tanpa berbekal bagi saya aneh, ya, sangat aneh. Belum lagi kita bicara kehidupan setelah kematian. Kita semua nanti akan masuk ke alam kubur atau alam barzakh, yang mana alam kubur nanti itu bisa jadi surga, bisa jadi neraka, tergantung amal soleh kita. Kemudian nanti kita akan masuk ke hari pembangkitan, hari pengumpulan. Kita akan ditunjukkan seluruh amal baik maupun buruk kita di layar proyektor yang besar yang ditonton semua makhluk. Kemudian kita akan dihisap, dihitung perbuatan baik dan buruknya, ya. Seperti kita kalau pas terima rapot itu, fa amman utiya kitabahu biyaminih, siapa yang terima rapotnya dengan tangan kanan, artinya rapotnya baik, ranking 1, fayaquluha umuqra'u kitabiyah. Rapot gue guys, ranking 1 nih, dipamer-pamerin. Nah, itu orang yang menerima rapotnya dengan tangan kanan, nanti di hari kiamat pun mereka juga akan pamer gitu di depan semua makhluk. Nih, ranking 1 gue, amal soleh banyak, insya Allah masuk surga. Insya Allah mizannya ringan, dia akan bisa melewati sirat dan dipastikan biasa sampai surga. Akan tetapi yang jadi masalah adalah kalau ternyata nanti di hari itu kita menerima rapot dengan tangan kiri. Wa amman utiya kitabahu wara adh-dhahri, pakai tangan kiri disembunyiin di belakang punggung bukunya. Biasanya kan kalau kita
dapat nilai jelek, merah, mungkin kita umpetin gitu ya di belakang, ada tong sampah langsung buang, kuel-kuel langsung buang. Seperti itu juga perasaan orang-orang yang amal buruknya itu banyak di akhirat, dia menerima rapotnya dengan tangan kiri dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang pasti faktor selamatnya kecil, dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah, apakah kita tidak mempersiapkan perjalanan panjang tersebut? Perjalanan dunia yang sebentar aja kita harus siapkan. Masa perjalanan akhirat yang selama itu tidak kita siapkan? Nah, maka kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kan memberikan kita waktu luang, kesehatan, umur yang panjang, semoga insya Allah, semoga antum semua hidupnya panjang dan bermanfaat untuk umat. Di bulan Ramadan ini, harusnya bulan Ramadan menjadi ajang bagi kita untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak pahala, menjadikan diri sebagai orang yang bertakwa. Sebenarnya kita itu beramal soleh, memaksimalkan potensi itu bukan di 10 terakhir saja. Bukan di malam Lailatul Qadar, bukan di ganjil-ganjilnya saja, tapi di bulan Ramadan secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun." Telah diwajibkan pada kalian untuk puasa sebagaimana diwajibkan atas umat terdahulu supaya kalian itu bertakwa. Ya. Supaya kalian bertakwa. Nah, bulan Ramadan ini adalah momentum untuk kita melatih takwa. Takwa itu apa, teman-teman? Takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Simpel ngomongnya, tapi ngelaksanainnya itu berat banget. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita bagaimana sih caranya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Di ayat ke-185 surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Bulan Ramadan, kalau kita membayangkan, nggak usah tanya jawab deh, biar aku aja yang mewakili jawaban dari kalian. Kalau kalian mendengar kata Ramadan pertama kali, yang kalian bayangin apa? Taraweh, main mercon setelah taraweh, ada nggak yang masih kayak gitu? Main ceplesan sarung, ngabuburit, nongkrong di kafe bareng sama teman-teman, hangout, atau PUBG dari pagi sampai sore, atau bulan Ramadan itu rebahan, tidur dari pagi sampai sore, tidur setelah sahur, bangun-bangun buka, atau sahur, klotekan, bangunin orang sahur. Apa yang kita bayangkan ketika Ramadan? Kalau itu yang kita bayangkan, coba kita bandingkan dengan apa yang ingin Allah sampaikan ketika berbicara tentang Ramadan. Ngomong-ngomong, Ramadan dalam Al-Quran cuma disebut 1 kali. Allah menggandengkan antara Ramadan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran. Yang mana Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, penjelas jalan hidayah, dan juga al-furqan, pembeda antara hak dan batil, antara kebenaran dan keburukan, antara yang benar dan yang salah. Itu fungsinya Al-Quran. Kalau orang dekat dengan Al-Quran, dia akan tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi orang yang jauh dengan Al-Quran, dia akan kesulitan memetakan itu. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum Allah menyebutkan tentang puasa, terlebih dahulu Allah menyebutkan tentang Al-Quran. Jadi Allah ingin kita punya persepsi yang sama, punya mindset yang sama, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Bukan cuma di 10 terakhir, akan tetapi dari awal Ramadan. Bulan Ramadan secara umum, secara keseluruhan adalah bulan di mana kita harus memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Nah, akan tetapi memang para sahabat radhiyallahu anhum mengkonsentrasikan tenaganya, memaksimalkan lagi interaksinya dengan Al-Quran, memperbanyak ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau lailatal qadri fi ashril awakhir min syahri Ramadan."
carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Para sahabat memaksimalkan salah satunya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Akan tetapi selain Lailatul Qadar atau selain 10 terakhir, Rasulullah dan para sahabat itu memaksimalkan bulan Ramadan. Paling tidak ya teman-teman, bagi saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan antum semua untuk memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Saya tidak kagum dengan komunitas-komunitas atau lembaga dakwah atau apapun lah namanya itu. Ketika presentasi ke saya, Masya Allah Ustadz, kami selama Ramadan punya program ABCD. Kemudian saya tanya, program interaksi kepada Al-Qurannya apa? Ada enggak? Wah, belum ada Ustadz, belum kepikiran. Saya enggak terlalu kagum, saya enggak terlalu gumun, saya enggak nganggap itu istimewa dan wah. Nah, kalau orang yang punya program dengan Al-Quran di bulan Ramadan, itu baru istimewa. Programnya apa aja Ustadz? Ya minimal memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita biasanya dulu di luar Ramadan berapa sih ngajinya? 1 halaman, 2 halaman, 4, 5, 10, 1 juz, 2 juz. Maka bulan Ramadan kita tingkatkan, kita double, kita 2 kali lipatkan ngaji kita. Kemudian di bulan Ramadan kita juga harus punya target tadabbur Al-Quran. Karena Al-Quran turun bukan cuma sekedar kita banyak-banyakan baca, bukan cuma sekedar banyak-banyakin pahala dari membaca Al-Quran, tapi dengan cara kita itu mentadaburinya. Allah berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Apa di dalam hati mereka itu ada gemboknya? Apa terkunci hati mereka? Kok tidak mau baca Al-Quran? Al-Quran itu diturunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Untuk ditadaburi ayatnya, untuk direnungi ayat-ayatnya. Ada ayat-ayat syar'i, ada ayat-ayat yang kauni. Saya kasih contoh tadabbur satu nih. Salah satu ayat favorit saya di dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan tentang hati yang keras. Di dalam surat Al-Hadid, Allah berfirman, faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Hati mereka mengeras, hati mereka membatu, kemudian kebanyakan mereka jadi orang fasik. Apa nih suara-suara bocor ini? Panitia? Hati mereka mengeras, kebanyakan mereka menjadi orang yang fasik. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan bumi setelah kematiannya. Mungkin kita kalau mendengar 2 ayat ini, apa hubungannya orang fasik sama bumi yang mati? Apa hubungannya hati yang mengeras dengan Allah menghidupkan bumi yang mati? Nah, kalau kita mau mentadaburinya, kita mau mempelajarinya, kita akan dapat sebuah kesimpulan menarik. Kita akan mendapatkan sebuah hikmah menarik. Kita akan dapatkan sebuah pelajaran yang menarik. Bahwa kalau bumi yang gersang, bumi yang kering, bahkan bumi yang mati, bisa Allah hidupkan dengan hujan, kemudian tumbuh kembali tanaman. Begitu juga hati kita yang keras, mengering, membatu, atau bahkan mati, Allah bisa hidupkan dengan menurunkan Al-Quran. Asalkan Al-Quran difungsikan sebagaimana mestinya, maka hati yang keras, mati, membatu, sakit, atau apapun itu akan tumbuh kembali keimanan di dalamnya. Ini adalah hasil dari perenungan ayat Al-Quran. Padahal ada 6.000 ayat yang perlu kita renungi, 6.236. Bayangin aja ya, teman-teman, di chat room-nya, apakah itu Instagram, ataukah itu WA, ketika banyak pesan aja, kita harus sehari itu membaca. Segera ada pesan, langsung kita lihat, langsung kita baca, langsung kita jawab, langsung kita respon. Apalagi kalau yang pacaran tuh ya, mungkin pacarnya belum nyeting aja udah ditunggu-tunggu kayak gitu kan. Akan tetapi pesan dari Allah Subhanahu wa taala 6.236 ayat, apakah kita sudah punya program untuk membaca satu persatu pesannya? Satu pesan saja dari Allah Subhanahu wa taala yang antum pelajari, yang antum renungi, yang antum tadaburi, itu bisa sangat merubah attitude atau karakter kita. Saya termasuk suka sekali mengikuti kajian-kajian tadabbur Al-Quran, mengikuti majelis ilmu tentang tadabbur Al-Quran, atau saya membaca sendiri. Lalu dari hasil bacaan dan perenungan itu, saya mendapati bahwa
satu ayat Al-Quran, bahkan satu kalimat Al-Quran bisa sangat merubah hidup seseorang. Saya punya cerita tentang seorang orientalis Barat yang bernama Joseph Ernest Renan. Joseph Ernest Renan ini adalah seorang ilmuwan. Dia di rumahnya punya perpustakaan yang sangat besar. Di perpustakaan itu ada ribuan buku, kata dia. Hampir semua buku sudah saya baca. Ada 1-2 buku yang saya baca 2 kali. Kemudian ada buku yang saya beli hanya sekedar untuk koleksi, tapi sedikit. Dan di meja kerja saya punya 1 buku yang selalu saya baca dan saya tidak pernah bosan. Setiap kali saya males, futur, ilfil, butuh inspirasi, saya buka lagi buku itu, saya baca, saya pelajari, saya selalu mendapatkan insight baru dari buku itu. Ketika ditanya, itu bukunya buku apa sih kok bagus banget? Dia mengatakan buku itu adalah Al-Quran, kitab sucinya umat muslim. Ini, si Ernest Renan ini adalah orang Prancis. Orang kafir, bukan orang muslim. Akan tetapi ketika dia membaca Al-Quran, dia mendapatkan inspirasi. Alangkah anehnya kan kalau seandainya kita ini orang muslim dah sampai bulan Ramadan membaca Al-Quran tapi tidak sedikit pun mendapatkan inspirasi. Berarti ada yang salah. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, alam yakni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum tiba saatnya bagi orang yang beriman itu untuk khusyuk hatinya, tunduk, menangis, melembut ketika berzikir kepada Allah membaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan aja tidak menjadikan kalian giat membaca Al-Quran, bulan Ramadan aja tidak membuat kalian termotivasi, terinspirasi dari Al-Quran, apalagi udah 10 terakhir, kalian masih leyeh-leyeh, masih santai-santai, tidak peduli, tidak mau merenungi Al-Quran. Ada apa dengan hati kalian? Apa bulan Ramadan ini belum cukup? Lah kita mau pakai bulan apa lagi? Kita mau nunggu apa lagi? Nunggu hari kiamat, nunggu kita diadab, nunggu mati dulu baru tahu tentang betapa pentingnya Al-Quran. Kita nggak tahu siapa yang mati duluan, kita nggak tahu matinya kapan, kita nggak tahu mati kita dengan cara seperti apa. Lagi ikut Zoom meeting ternyata mati, ya di situ Allah alam bisawab, nggak ada yang tahu. Hatta saya nggak tahu kita kapan mati, nggak tahu kita nanti mati dalam bentuk seperti apa. Apakah 10 terakhir bulan Ramadan belum cukup menjadi pengingat bagi kita semua untuk semakin baik? Apakah malam Lailatul Qadar dan iming-imingnya malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu belum cukup bagi kita untuk mendekat pada Al-Quran? Lalu mau dengan cara apa lagi? Lalu mau Allah mengkomunikasikan kita dengan apa lagi? Setelah mentadaburi, berusaha diamalkan, para sahabat tidak belajar Al-Quran kecuali cuman ya 5-10 ayat, maksimal 10 ayat, dipelajari, direnungi, diamalkan di rumah. Setelah selesai semuanya diamalkan, baru kembali lagi menambah pelajarannya kepada Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita berusaha mengajarkan Al-Quran. Nggak harus kita buka TPA, nggak harus buka majelis, nggak harus nyampaikan di atas mimbar. Tapi apa insight yang kita dapat dari Al-Quran itu kita sampaikan ke teman kita. Kita sampaikan ke orang tua kita, ke kakak atau adik kita. Yang mana kita harus terinspirasi dulu untuk menginspirasi orang. Harus yakin dulu kalau mau meyakinkan orang. Kalau orang sendiri nggak pernah yakin, tapi tidak, ayo kita harus membaca Quran, harus terinspirasi dari Al-Quran. Nah, kamu udah terinspirasi belum? Belum Pak, ya kau belajar dulu lagi. Tapi nggak apa-apa sih teman-teman, tetap berusaha mengajarkan Al-Quran walaupun kita sendiri mungkin belum 100% sempurna, karena mempelajari Al-Quran itu adalah satu kewajiban tersendiri, mengajarkan itu juga kewajiban yang lain. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah memperjuangkan Al-Quran. Kiai Haji Ahmad Dahlan membesar dengan sangat luar biasa, Muhammadiyah bisa sampai sejauh ini. Itu dulu awalnya beliau ketika ngisi majelis materinya tentang surat Al-Ma'un aja. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dijelasin terus sama beliau setiap hari. Sampai muridnya bosan. Kiai, apa enggak ada materi lain? Kok materinya Al-Ma'un terus? Kata Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau kalian belum mengamalkan ya akan saya ulang terus ini materinya sampai kapanpun. Di dalam Islam begitu. Materi tidak ditambah, ilmu tidak disampaikan yang lain, melainkan ilmu yang terdahulu yang sebelumnya sudah diamalkan.
Jadi ini adalah 5 poin yang kita harus upayakan di Ramadan, wabil khusus di malam Lailatul Qadar. Memang Ustadz, apa aja sih keutamaan malam Lailatul Qadar? Di sini saya sudah merangkum paling tidak ada 7 poin yang teman-teman semua wajib ya ketahuilah tentang apa sih keistimewaan malam Lailatul Qadar kok sampai kita harus banget gitu loh berusaha sampai iktikaf untuk mendapatkan keutamaannya. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama adalah malam Lailatul Qadar adalah satu malam di mana waktu itu Allah menurunkan Al-Qur'an. Ada peristiwa besar pada malam hari itu yaitu Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz, tempat penyimpanan Al-Qur'an yang ada di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia untuk kemudian diturunkan kepada Rasulullah secara bertahap selama 23 tahun. Itu adalah hari yang sangat sakral. Malam itu adalah malam yang sangat istimewa. Malam itu adalah hari raya kita, malam Lailatul Qadar, malam di mana Al-Qur'an diturunkan. Kemudian malam Lailatul Qadar kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang mana malam hari ini siapa yang melakukan amal soleh maka pahalanya seperti melakukan amal soleh selama 1000 bulan atau 83 tahun. Bayangin, kita ngaji Al-Quran pada malam hari itu 1 juz. Itu bagaikan kita ngaji 1 juz selama 83 tahun. Apapun amal soleh yang kita lakukan, maka itu adalah pahala yang sangat luar biasa yang Allah berikan pada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Ad-Dukhan ayat 3, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Kami turunkan Al-Qur'an itu pada malam yang berbarokah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang berbarokah. Berbarokah itu apa? Bertambah-tambah kebaikan. Kalau kita udah baik, bikin baik lagi, dapatkan malam Lailatul Qadar. Kalau teman-teman ingin kehidupannya berbarokah, baik dan terus bertambah baik, maka dapatkan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keberkahan yang bisa di saat itu kita mengecharge, mengambil, mendownload sebanyak mungkin keberkahan untuk diri kita dan hidup kita. Kemudian pada malam Lailatul Qadar ini Allah juga selain menurunkan Al-Qur'an menurunkan ar-ruh, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun pada malam ini, kemudian ruh yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, ruh kita atau ruh itu juga nama lain dari malaikat Jibril, itu turun untuk mendoakan semua kebaikan kepada hamba pada malam hari itu. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Kemudian malam Lailatul Qadar seperti yang kita tahu adalah malam kedamaian, malam yang penuh kedamaian yang bisa membuat kita merasakan sensasi kedamaian yang mungkin belum pernah kita rasakan sepanjang hidup. Hanya satu malam di mana kita akan merasakan tentram betul hati. Tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada kesedihan sama sekali. Kalau kita bisa terkonek dengan malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar yang Allah sebutkan, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu sangat damai sampai terbitnya matahari. Kemudian malam Lailatul Qadar adalah malam dicatatnya takdir tahunan. Jadi setiap tahun ditetapkan bagi hamba selama setahun ini kita akan begini. Ketika kita dicatat takdir kita dalam kondisi beribadah, maka itu adalah sungguh hal yang luar biasa. Yang terakhir, bulan Ramadan itu adalah bulan di mana diampuni semua dosa. Wabil khusus pada 10 kedua. Lebih istimewa lagi, dosa kita akan betul-betul dibersihkan sama Allah Subhanahu wa taala di malam Lailatul Qadar ini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang melakukan qiyamul lail di malam bulan Ramadan, apakah itu tarawih ataukah qiyamul lail di malam hari, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan, dengan usaha yang serius, maka Allah akan mengampuni semua dosanya. Kalau di malam biasa bulan Ramadan saja kita diampuni dosanya, apalagi di malam Lailatul Qadar. Karena lebih diampuni lagi dosa kita sampai betul-betul habis. Rasulullah SAW pernah mengamini sebuah doa dari malaikat Jibril, yang mana waktu itu malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, hancurkanlah, celakalah orang yang dilewati bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosanya." Kata Rasulullah, "Amin, amin, amin."
Jangan sampai kita jadi orang yang termasuk bagian dari orang yang akan celaka tadi, yang dilewati bulan Ramadan, akan tetapi kita tidak diampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir ini, wajib banget kita maksimalin untuk kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan pengampunan dari semua dosa-dosa kita yang telah lalu. Ustadz, apa aja sih amalan-amalannya? Paling tidak, yang paling afdol itu teman-teman melaksanakan sholat isya dan subuh berjamaah di masjid. Karena ini hal yang wajib. Siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, dia seperti sholat setengah malam. Siapa yang sholat subuh di masjid berjamaah, dia seperti sholat setengah malam lainnya. Berarti yang isya dan subuh di masjid, dia seperti sholat sepanjang malam. Itu di luar bulan Ramadan ada pahala begitu. Apalagi di bulan Ramadan. Apalagi di 10 terakhir. Apalagi di hari ganjil. Apalagi pas kita melaksanakan itu pada malam Lailatul Qadar yang Allah sembunyikan. Allah tidak kasih tahu kita. Apakah di tanggal 21, 23, 25, 27. Allah alam bisawab. Tidak ada yang tahu. Turunnya di mana nggak ada yang tahu. Memang sengaja Allah sembunyikan. Supaya siapa yang bersungguh-sungguh mencarinya akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan yang luar biasa. Dan yang kedua, teman-teman melakukan qiyamul lail. Apakah itu tarawih, apakah itu sholat malam, ya sepertiga malam terakhir. Kemudian melakukan dzikir, wabil khusus dzikir yang paling utama adalah memperbanyak baca Al-Quran. Tadi kita kembali ke sesi awal ceramah saya, teman-teman harus meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Membaca, mentadaburi, mengajarkan, mengamalkan, dan juga memperjuangkan. Itu kita bisa memanfaatkan malam-malam ini. Yang paling saya suka tadabbur gitu ya. Teman-teman kalau misalkan ya sudah baca dulu targetnya berapa, 3 juz malam atau 1 juz malam, fine. Selanjutnya kita berhenti di 1 ayat, kita baca ulang sampai berkali-kali. Kita baca artinya, kita samakan frekuensi hati kita dengan Al-Quran. Kita coba curahkan, ya Allah aku punya masalah kayak gini. Aku ingin baca ayatmu, aku ingin dapat solusi langsung darimu. Ya Allah, kita dapat insight-insight baru dari baca Al-Quran. Mungkin itu saja beberapa masukan, saran dari saya supaya teman-teman bisa memaksimalkan malam Lailatul Qadar. Nggak harus banyak, yang penting konsisten, yang penting istiqomah, ya, yang penting sungguh-sungguh, yang penting berkualitas. Ini saja yang saya sampaikan. Mungkin ada waktu beberapa menit nanti untuk 1-2 penanya. Nanti insya Allah jam 4:30 pas saya akan tutup majelisnya karena saya ada majelis yang lain. Apabila banyak kekurangan itu karena keterbatasan saya. Benarnya semuanya dari Allah. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada yang menyinggung saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa yang kami muliakan, demikianlah penyampaian kajian Semarak yang baru saja usai. Semoga apa yang disampaikan benar-benar bermanfaat bagi kita dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk mengerjakan hal-hal baik dan diberikan pula kekuatan untuk tidak mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Amin. Yang selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan untuk peserta yang ingin memberikan pertanyaan melalui Zoom chat maupun grup kajian atau secara langsung boleh disampaikan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Rusdan Bisa Jibana dari kelas 10 MIPA 3. Mau tanya Ustadz, kan kalau malam Lailatul Qadar itu dianjurkan untuk iktikaf. Nah, sebenarnya kalau iktikaf itu yang dilakuin apa aja ya Ustadz? Terus iktikaf di rumah boleh atau enggak? Gitu aja. Terima kasih. Ya. Iktikaf, Mas apa tadi barusan namanya? Rusdan. Jadi iktikaf itu arti sebenarnya adalah berdiam diri di masjid. Iktikaf itu artinya adalah berdiam diri di
di masjid. Iktikaf yang dimaksud di bulan Ramadan adalah yang ideal seperti yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdiam diri di masjid dari masuk tanggal 21 sampai masuk tanggal 1 Syawal. Ini iktikaf yang ideal. 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang dilakukan apa aja Ustaz di masjid? Ya sholat, ya dzikir, ya baca Quran, ya tidur, ya diskusi. Tapi yang paling penting adalah yang ibadah-ibadah. Ibadah apa yang paling kalian suka? Saya sukanya ngaji Ustaz. Ya sudah, iktikaf perbanyak ngaji. Fokus sudah, nggak usah mikir dunia. Sementara waktu kita memfokuskan diri untuk ibadah. Selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah iktikaf yang ideal. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tapi kan ada tuh Ustaz, kami nggak bisa kalau 10 hari terakhir. Ya, yang penting kalian tetap di masjid. Iktikaf itu di masjid tidak keluar kecuali untuk hajat-hajat ya, buang air, nyuci, dan lain sebagainya. Tapi boleh misalkan kita iktikaf di hari-hari ganjilnya saja. Kita iktikaf ngalong malamnya saja. Tapi paling tidak yang disebut iktikaf itu kata para ulama setengah malam lebih. Kalau malam itu 10 jam, kita iktikafnya itu minimal 6 jam ya. Dari ba'da isya dihitung setengah malam lebihnya sampai mana. Itu iktikaf. Diperbolehkan orang bisa saja disebut iktikaf apabila sudah iktikaf di masjid selama setengah malam lebih. Tentunya semakin berat kita itu dalam iktikaf, maka semakin besar pula pahalanya. Kalau yang enteng ya tetap ada pahalanya. Itu udah hal yang luar biasa. Artinya kita boleh saja memaksakan diri untuk ideal, tapi kalau kita belum bisa ya sudah ngalong aja. Kadang-kadang saya juga cuma ngalong karena kegiatan sehari udah padat kegiatan, terus nanti jam sekian ke masjid, terus nanti pulang lagi dan seterusnya. Artinya kita boleh memilih seperti apa iktikaf, diisi dengan ibadah, baca Quran, dzikir, ngaji, sholat, qiyamul lail, doa, ya kayak gitu. Tapi yang ideal adalah seperti tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW 10 hari full di masjid. Gitu ya Mas ya. Di rumah nggak boleh Mas, itu bukan iktikaf, itu rebahan. Terima kasih Ustaz. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan yang lainnya dari teman-teman? Silakan. Ada lagi yang mau tanya? Monggo silakan. Monggo, ada nggak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita lanjutkan untuk acara selanjutnya. Terima kasih pada peserta yang telah memberikan pertanyaan. Semoga jawaban yang diberikan dapat menjawab pertanyaan teman-teman. Baik, hadirin dan pemirsa yang terhormat, sampailah kita pada penghujung acara. Sebelum kita menutup rangkaian acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Dan doa bersama pada sore hari ini akan dipimpin oleh Ustadz Jafar Al-Jufri. Kepada Ustadz Jafar Al-Jufri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wa ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma la'an kafarata ahli al-kitab alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma mazziqhum kulla mumazzaq. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa liman dakhala baitana mu'minina wal mu'minat. Rabbana innaka antas samiul alim
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman, saya minta izin pamit panitia, boleh ya? Baik, silakan untuk pamit. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga kegiatannya, dakwahnya ke depan semakin maju, selalu dimudahkan semua urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kepada Ustadz Jafra Al-Julfi yang telah memimpin doa pada penutup kali ini. Semoga doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan pemirsa sekalian, marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin sekalian dipersilakan untuk meninggalkan meeting room.